Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti vipassanena cetassa. Arya pawadite dhamme sada ramati panditoti. Izin buka masker ya, karena saya harus ngatur intonasi ketika bicara. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti biasa di hari Minggu pagi, Bapak Ibu berusaha untuk meluangkan waktu, melakukan kewajiban, datang ke wihara, mengikuti kegiatan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Menambah kebajikan tentunya apa yang kita lakukan pada pagi ini. Tapi tidak cuma sekedar kebajikan yang kita cari, bagaimana perbuatan baik ini dapat menumbuhkan pandangan benar dan kebijaksanaan pada diri kita. Maka dari itu, bila mana kita memahami ada manfaat yang bisa didapatkan dari mengikuti kegiatan puja bakti di wihara, hendaknya dalam setiap minggu, di sisa-sisa minggu di tahun 2023 ini, kan kita baru jalan 6 minggu ya, berarti masih ada 46 minggu. Karena 1 tahun itu ada 52 minggu. Ya, masih ada 46 ya. 52 dikurangi 6. Jadi masih ada 46 minggu ke depan. Harus selalu diluangkan waktunya untuk hadir ke wihara mengikuti kegiatan puja bakti. Jangan ada bolong, jangan ada absennya. Jangan ada juga titip tap absen. Kenapa? Karena ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Karena kadang-kadang umat Buddha itu lucu. Keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, Sangha itu kurang kuat. Waktunya puja bakti, ada kondangan, pilih mana? Pasti pilih kondangan. Ya kan? Iya. Pilihnya kondangan. Ya boleh, oke, kondangan dulu. Sampai di kondangan, ngasih angpau, salaman sama mempelai, langsung pulang. Karena mau puja bakti boleh nggak? Boleh. Tapi kadang-kadang mikir, sayang Bante ada gado-gado pengantin. Puja bakti kan masih minggu depan ada kan nih? Masih ada. Minggu depan yakin masih hidup. Ya, jadi usahakan selalu meluangkan waktu Bapak Ibu sekalian setiap kali ada kegiatan puja bakti. Tidak cuma sekedar menambah kebajikan yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, tapi bagaimana juga kita sebagai umat Buddha meningkatkan kebijaksanaan dan pandangan benar dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhamma Sawana Nisangsa Sutta dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Di situ Sang Buddha menjelaskan
Ada 5 manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mendengarkan dhamma. Apa manfaatnya? 1, asutang sunati. Mendengar yang belum pernah didengar. Jadi kita mendapat informasi baru tentang ajaran Sang Buddha. Selama ini mungkin ada ajaran dhamma yang belum kita ketahui. Setelah kita datang ke wihara, menyimak khotbah dhamma, oh, baru tahu saya. Ternyata ada ajaran dhamma yang seperti ini. Asutang sunati, mendengar yang belum pernah didengar. Mendapat informasi baru, bertambah wawasan tentang ajaran Sang Buddha. Yang kedua, sutang pariyodapeti. Bapak Ibu sekalian, kalau keseharian kita, pasti pikiran kita itu lebih fokus dengan pekerjaan daripada dhamma. Ya kan? Nah, sekali mendengarkan belum tentu itu kita pahami. Belum tentu itu kita resapi. Maka butuh sekali lagi mendengar lagi, sekali lagi mendengar lagi, beberapa kali mendengar lagi. Mendengar ulang tidak salah. Kadang-kadang memang ada umat suka komplain, Bante, kok ceramahnya itu-itu aja sih? Iya, saya dengar Bante ceramah di wihara sana tentang ini. Saya dengar Bante ceramah di wihara ini tentang ini. Sama aja Bante, bosan. Lah, justru mendengar ulang itu makin membuat kita paham, ngerti. Ya, masih kuliah ya? Enggak. Dulu ketika masih kuliah, masih sekolah, berapa kali mengulang satu mata kuliah, mata pelajaran ketika dipelajari? Apa ketika menyimak langsung dari dosen, dari guru langsung ngerti? Enggak. Ya kan? Kita perlu belajar lagi, dibaca ulang lagi, dibaca ulang lagi, dibaca ulang lagi, baru paham. Kadang saya baca suta pun demikian Bapak Ibu sekalian. Suta saya baca, apa ini maksudnya ya? Kalau pikiran lagi gelap kan ya gelap gitu ya. Nggak konek-konek gitu, apa maksudnya nih? Makanya di dalam salah satu buku yang menjelaskan bagaimana tata cara membaca suta, itu ada 16 poin. Kalau memang ini belum dimengerti, alihkan dulu ke suta yang lain. Makanya kalau udah nggak konek-konek, ini apa maksudnya? Cari suta lain dulu. Nah nanti beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu balik lagi ke sini. Oh, baru connect, baru nyambung. Ya, jadi kan nggak cukup sekali itu. Butuh penelaahan untuk membuat kita menjadi semakin mengerti, semakin paham tentang dhamma. Ya, makanya kalau Bapak Ibu nanti pagi ini puja bakti di sini, nanti sore puja bakti di wihara mana, ya kan kadang-kadang ada umat gitu ya, menambah kebajikan terus, bagus itu sebenarnya. Yang ceramahnya isinya sama, nggak usah komplain, resapi saja. Pasti ada hal-hal baru yang tadinya kita belum mengerti, jadi mengerti. Sutang pariyodapeti. Yang ketiga, kankang wihanati. Mendengar dhamma itu karena semakin paham, semakin mengerti, kita menjadi tidak ragu-ragu lagi tentang ajaran Sang Buddha. Nah kalau sudah tidak ragu-ragu lagi, apa yang muncul tumbuh dalam diri kita? Keyakinan semakin kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Sehingga apa? Tidak lagi goyah keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, umat Buddha yang konversi umumnya pemahaman dhammanya minim. Ya kan? Coba diperhatikan saja. Ya, umumnya mereka hanya melaksanakan tradisi, bukan melaksanakan dhamma ajaran Sang Buddha. Ya kan? Ya, coba diperhatikan. Ya, umat Buddha yang konversi itu karena dia kurang minim pemahaman
dhammanya. Nah, makanya di sini kalau kita mau kokoh keyakinannya kepada Buddha Dhamma Sangha, harus sering kita ini mendengar dhamma. Baik itu secara langsung tatap muka seperti ini maupun melalui media sosial. Karena saya tahu sekarang di media sosial banyak sekali ceramah-ceramah dhamma. Ya, kadang-kadang saya juga suka menyimak. Untuk apa? Menambah wawasan saya juga. Ya, jadi jangan saya kan udah jadi biku, buat apa belajar lagi? Justru ketika jadi biku harus lebih banyak belajar lagi tentang ajaran Sang Buddha. Ya kan? Nah, jadi jangan merasa cukup kita itu dalam belajar. Ya, harus mencari terus. Lebih-lebih itu bermanfaat, berguna buat hidup kita sebagai umat Buddha. Ya, meningkatkan keyakinan. Nah, lalu yang keempat adalah Diti ujung karoti. Mendengar dhamma membuat pandangan salah terbalikkan menjadi pandangan benar. Makanya kalau kita membaca suta-suta Bapak Ibu sekalian, biasanya di akhir khotbah itu ada ungkapan abi kantang, luar biasa, menakjubkan, seperti orang yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Sesuatu yang telungkup, kalau mangkok dibalikin, tahu nggak kita ada apa di balik mangkok itu? Nggak tahu. Tapi begitu mangkok itu diungkap, dibalikin, kan jadi tahu apa isi mangkok itu. Ya, jadi orang ini dari nggak tahu jadi tahu. Dengan bahasa yang demikian, seperti membalikan apa yang selama ini telungkup. Seperti yang menyalakan pelita di dalam gelap sehingga mereka yang punya mata bisa melihat. Nah, kalau kita malam-malam di sini, kemudian listriknya padam, gelap. Ya kan? Kita nggak tahu di mana pintu, di mana jendela, di mana ada orang, di mana ada barang. Tapi ini ada yang menyalakan pelita. Sehingga apa? Menjadi terang. Makanya sebenarnya Sang Buddha itu juru penerang juga buat kita sebagai umat Buddha. Ya. Nah, lalu ada lagi. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Kalau kita tersesat, capek enggak? Capek kan ya? Muter-muter. Dulu saya waktu jadi biku baru di Dhammacakka tahun 2004-2005, malam-malam tuh ceramah Maga Puja di Tangerang. Pas pulang, supir yang nganterin nggak tahu jalan balik ke Dhammacakka. Padahal udah sampai Sunter Mall situ. Saya mikir, kalau begitu sekarang saya kalau pergi-pergi lagi harus ngapalin jalan. Pokoknya yang penting tahu jalan pulang ke wihara. Ya kan? Udah setengah 12 malam masih muter-muter aja di Sunter Mall itu. Mending kalau mallnya masih buka. Mallnya udah tutup. Ya, muter di situ lagi. Kalau kita nyasar itu capek. Buang tenaga, buang energi. Nah, begitu ada yang ngasih tahu jalan yang benar, kita bisa sampai cepat di tujuan. Seperti itulah dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Makanya orang mengungkapkan keyakinannya, pemahamannya, pengetahuannya, pandangan benarnya yang terbalikan dengan ungkapan demikian. Kalau kita membaca suta-suta, membaca khotbah Sang Buddha. Ya, makanya sejak saat itu orang itu biasanya menyatakan diri, mulai hari ini saya menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Mohon kiranya Bagawa menerima saya sebagai umat awam, perumah tangga. Ya, ada juga yang mohon kiranya Bagawa menerima saya sebagai biku. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi tujuan kita mendengar dhamma yang keempat adalah mengubah pandangan salah kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyak juga umat Buddha yang konversi itu karena pandangan salahnya tentang ajaran Sang Buddha. Yang kelima, yang terakhir, mendengar dhamma membuat pikiran batin menjadi tenang dan bahagia.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu lagi ruwet di rumah, dengerin dhamma aja. Jangan malah pergi ke tempat hiburan. Ya, ruwet Bante lagi ada masalah, dengerin dhamma. Karena dhamma itu pegangan, pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Jangan lagi ruwet di rumah, malah pergi ke tempat hiburan. Boros. Ya kan? Minim pahalanya. Ya kan? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 5 manfaat mendengarkan dhamma. Kita ulas yang keempat. Ya, sebagaimana tadi di awal saya sudah menekankan pentingnya pandangan benar untuk kita miliki sebagai umat Buddha. Kenapa? Karena pandangan benar itu bisa menuntun kita pada kebahagiaan dan pada jalan yang menuju pada kebebasan dari duka. Di dalam salah satu sutta dinyatakan demikian. Seperti halnya pajar yang merekah. Kalau pagi-pagi kita lihat ufuk timur kan, merah-merah, kuning-kuning, ya kan? Pertanda pajar muncul. Bukan yang sad boy. Pajar beneran ini mah, bukan yang lagi viral di TV. Ya, sebagaimana pajar pertanda terbitnya matahari, demikian pula pandangan benar sebagai tanda munculnya jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi makanya kenapa pandangan benar samaditi itu ditempatkan di poin pertama dari jalan mulia berunsur 8. Karena dengan adanya pandangan benar bisa memunculkan pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Panya sila samadhi. Ya, jadi pandangan benar bisa menuntun pada kebahagiaan dan kebebasan dari duka. Bapak Ibu sekalian, di dalam Samaditi Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Majjhima Nikaya, Bante Sariputta menyampaikan khotbah tentang pandangan benar. Jadi kalau kita membaca sutta-sutta itu, Bapak Ibu sekalian, tidak semua sutta itu dibabarkan oleh Sang Buddha. Ada beberapa sutta yang dibabarkan oleh murid-murid beliau yang memang memiliki kecakapan dalam pemahaman dhamma. Seperti Bante Sariputta, Bante Ananda, Bante Moggallana, Bante Bakula, Bante Anuruddha, dan bante-bante lainnya. Nah, Samaditi Sutta ini dikhotbahkan oleh Bante Sariputta untuk para biku yang saat itu sedang datang ke Wihara Jetawana. Bante Sariputta menyapa para biku. Pandangan benar, para bante, pandangan benar. Itu terjemahannya bahasa Indonesia, ya. Kawan-kawan, teman-teman. Ya, kalau di sutanya kan awuso, karena Bante Sariputta kan lebih senior dari biku-biku yang ada di situ. Ya. Ini saya pakai bahasa yang sederhana saja ya. Ini kan saya ngutip dari sutanya langsung. Tapi penyampaiannya kan harus pakai bahasa sehari-hari biar lebih bisa dicerna. Ya kan? Coba Bapak Ibu kalau ngomong tidak, apa tidak? Tidak kan ya? Bukan tidak. Saya tidak tahu. Ya. Tapi kan pasti saya tidak tahu. Ya, pakai bahasa sehari-hari kan. Ya memang penulisannya kita nulis ya saya tidak tahu. Tapi ketika ngomong kan nggak mungkin saya tidak tahu. Kaku amat. Ya, kita pakai bahasa sehari-hari. Tapi pedomannya Samaditi Sutta ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandangan benar. Oh para biku, pandangan benar. Apa oh para biku, pandangan benar itu?
Ya, para biku merespon, Bante, sesungguhnya kami datang dari jauh untuk mendengar khotbah dari Bante. Coba kita simak, kita telaah, kita analisa. Responnya para biku itu mengatakan demikian. Sesungguhnya kami datang dari jauh untuk mendengar khotbah dari Bante. Apa kesan Bapak Ibu sekalian ketika membaca kalimat itu atau mendengar kalimat itu? Hah? Kangen. Biku-biku yang hadir itu kangen dengan Bante Sariputa. Kami rela jauh-jauh, ya memang tujuan utama ketemu dengan Sang Buddha. Ya, tapi dari kalimat itu juga kita bisa mengetahui kangen kalau ketemu dengan yang senior itu. Ya, kan kadang-kadang nggak usah dengan ini ya, dengan Bante yang sudah arahat. Kalau Bante Sariputa kan sudah arahat. Ya, Bapak Ibu udah lama nggak ketemu seorang Bante yang ada di Indonesia saja. Udah lama nggak ketemu, kangen Bante dengar ceramahnya. Ya kan? Ada yang kayak begitu. Apalagi ini dengan Bante Sariputa yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Pasti lebih dirindukan lagi. Apalagi apa istilahnya, lebih dikangenin lagi. Rindu untuk mendapatkan ajarannya. Bukan rindu ketemu fisiknya. Ya, rindu untuk mendapatkan ajarannya, bimbingan dhammanya. Ya, makanya kan kadang-kadang umat itu ada juga yang demikian. Kangen Bante, udah lama nggak ngedenger dhamma dari Bante. Tapi sekarang mah gampang ya. Udah lama nggak ketemu, bisa lihat di media sosial. YouTube itu brand ya, saya nggak berani nyebutin brand. Terus saya dikira endorse. Ya meskipun kadang-kadang ada umat yang mengatakan Bante kan influencer, banyak pengikutnya. Ya enggak lah, itu umat Buddha bukan umat Bante. Ya meskipun kadang-kadang saya suka dengar, itu Bante gua tuh, itu Bante gua tuh. Duh, kata saya. Berarti gua mah bukan Bante elu. Iya, saya dulu pindah patah itu ada umat ngomong begitu itu. Iya. Umat Buddha bukan umat Bante ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kembali ke Sutta, Bante Sariputa kemudian melanjutkan. Pandangan benar, oh para biku, pandangan benar. Apa itu pandangan benar? Pandangan benar adalah mengetahui hal yang tak bajik dan akarnya. Pandangan benar adalah mengetahui hal yang bajik dan akarnya. Ada 10 hal yang tak bajik. Ini uraian tentang pandangan benar dari sisi duniawi. Yang nanti sebenarnya mengarah kepada agar kita memahami hukum kama dengan baik, tepat, dan benar. Ya, karena di dalam sutta ini Bante Sariputa menjelaskan pandangan benar itu dalam 2 sisi. Sisi pandangan benar duniawi, sisi pandangan benar di atas duniawi. Ya, di tahap pertama adalah pandangan benar dari sisi duniawi. Mengetahui yang tak bajik dan akarnya, mengetahui yang bajik dan akarnya. Ada 10 hal yang tak bajik. Apa itu? Membunuh itu tak bajik. Mencuri itu tak bajik. Berperilaku seksual yang salah itu tak bajik. Berbohong itu tak bajik. Menghasut, memprovokasi, nyebarin hoax itu tak bajik. Berkata kasar, mencaci maki itu tak bajik. Bergosip itu tak bajik. Memiliki pikiran yang serakah itu tak bajik. Memendam dendam itu tak bajik. Dan memiliki pandangan salah itu
itu tak bajik. Apa akar dari yang tak bajik itu? Akar dari yang tak bajik, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3. Apa? 1, keserakahan, loba. 2, kebencian. 3, kebodohan batin, moha. Kalau kita perhatikan, seseorang itu bisa membunuh karena apa? Serakah. Ya kan? Kenapa? Dia punya barang itu, saya pengen. Gak bisa dapat dengan cara baik-baik. Akhirnya digunakan kekerasan. Begal-begal itu, ya kan? Melakukan tindakan jahat pembunuhan karena keserakahan. Bisa juga orang itu mencuri karena serakah. Ya, bisa juga orang itu berperilaku seksual yang salah karena serakah. Gak cukup 1, punya pasangan. Ya, dalam agama Buddha sebenarnya lebih disetujui kalau Bapak Ibu sebagai perumah tangga itu asas perkawinannya itu monogami. Ya, jadi jangan bojo loro, apalagi bojo papat. Gak ngerti Cineli. Ya, bisa juga karena orang itu membunuh karena kebencian. Ya, bisa juga orang itu membunuh karena kebodohan batin. Kadang ada Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Sang Buddha, orang-orang itu membunuh karena kebodohan batin. Contohnya, saya matiin aja dia. Saya bunuh aja dia, biar dia bisa cepat lahir kembali. Semoga kelahiran yang akan datang dia bisa lebih baik. Itu kan kebodohan batin, ya kan? Mungkin Bapak Ibu di rumah pernah nepok nyamuk, semoga Tumimba lahir di alam bahagia. Kebodohan batin. Ya, keliru itu. Ya, ini 10 yang tak bajik dan akarnya. Nah, kita harus hati-hati nih, tahun ini, tahun depan. Berita-berita yang bohong, berita-berita yang palsu, hasutan dan kebencian itu banyak sekali di media sosial. Harus hati-hati, harus diperiksa, dianalisa. Jangan begitu dapat nggak dibaca lagi langsung disebarin. Kalau dapat nggak bener isinya, hapus. Jangan jadi teroris di media sosial dengan menyebarkan berita palsu, kebohongan, hoax, ujaran kebencian. Ya, karena sudah ada wanti-wanti juga kan dari pemerintah, harap berhati-hati. Ya, kita umat Buddha sebagai bagian dari warga bangsa harus ikut berperan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya dengan tidak menyebarkan hoax, berita palsu, ujaran kebencian. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, jangan tegang, santai aja. Ini saya lihat mukanya tegang banget saya ngomong gitu. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ada 10 yang bajik dan akarnya. Apa 10 yang bajik? Tidak membunuh itu bajik. Ya. Tidak mencuri itu bajik. Tidak berperilaku seksual yang salah itu bajik. Tidak berbohong itu bajik. Tidak menghasut, tidak memprovokasi itu bajik. Tidak berkata kasar itu bajik. Tidak bergosip itu bajik. Tidak serakah itu bajik. Tidak memendam dendam itu bajik. Berpandangan benar itu bajik. Lalu apa akar dari yang bajik itu? Aloba, adosa, amoha.
tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin. Ya, ini 10 hal yang bajik dan akarnya. Kita telaah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, 10 perbuatan ini kan berhubungan dengan akibatnya. Ya kan? Kalau kita melakukan 10 yang tak bajik, kita pasti akan menerima akibat penderitaan. Kalau kita melakukan 10 yang bajik, kita pasti akan menerima akibat kebahagiaan sebagai buahnya. Nah, kalau berhubungan dengan perbuatan dan akibatnya, kita bicara hukum karma. Ya kan? Nah, makanya di sini kita perlu punya pandangan benar tentang hukum karma. Kalau pagi kita puja bakti, kita baca kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano, yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayado bawi sami. Benarkah itu benar-benar kita pahami? Benarkah kita meyakini hukum karma dengan benar, tepat, dan baik? Masihkah kita mencari perlindungan di luar perbuatan kita sendiri? Ya, coba sebentar dari sini mau kemana? Gelodok, cap gome, gotong joli. Ya kan? Kan kadang ada orang berpandangan gotong joli itu bisa membawa berkah. Ada nggak di dalam Manggala Sutta? Gotong joli bisa bawa berkah? Gak ada. Tapi konsepnya itu kan masih kuat sekali. Makanya sering jadi rebutan kan ya. Sampai berantem kadang-kadang itu. Rebutan gotong joli. Duh, sampai segitunya itu. Jangan berpandangan salah. Oke, ikut kirap budaya boleh. Tapi jangan sampai berkonsep kalau saya gotong joli saya dapat berkah. Ikut meramaikan kebudayaan. Ya, boleh-boleh saja, bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi mindsetnya kita, pandangannya kita ubah. Jangan lagi berpandangan salah. Karena berkah sudah jelas oleh Sang Buddha dijelaskan, ada 38 perbuatan. Dan di situ nggak ada poin yang tadi. Ya, yakin dengan hukum karma? Kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano, yang kamangkari sami kalyanang wapapakang wa tasa dayado bawi sami. Yakin nggak? Yakin, harus yakin sebagai umat Buddha. Seyakin-yakinnya. Ya, ini pandangan benar yang pertama. Kama sakata samaditi. Memahami hukum kama dengan benar. Ya, poin berikutnya di dalam Samaditi Sutta Bante Sariputta menjelaskan ahara. Ahara itu artinya makanan. Di dalam agama Buddha Bapak Ibu sekalian, makanan itu menjadi penyebab proses kehidupan berjalan terus. Di dalam Kumarapanha Samanera Sopaka ditanya oleh Sang Buddha, apakah yang satu itu? Samanera Sopaka menjawab, Sabe sata ahara titika. Semua makhluk hidup bergantung pada makanan. Nah, makanan di sini kalau kita telah ada dua, ada makanan jasmani, ada makanan batin. Dua-duanya kalau kita konsumsi menjadi penyebab memperpanjang kehidupan. Ya, tadi makan apa? Bubur. Tadi makan apa? Nasi goreng. Tadi makan apa? Mie ayam, nasi uduk. Nah, sama kita. Saya juga tadi pagi makan nasi uduk. Jangan bilang-bilang. Ya, itu kan kalau kita makan menjadi menambah usia, memperpanjang kehidupan. Nah, sekarang makanan batin pun demikian. Ya,
Tadi itu yang makanan fisik, makanan materi namanya kabalingkahara, makanan jasmani. Itu segala macam jenisnya yang tadi udah disebutin plus ada lagi yang lain-lain. Ya, kan setiap daerah juga punya makanan khas. Ya, itu makanan buat fisik, memperpanjang kehidupan fisik ini, jasmani ini. Nah, ada juga makanan batin. Berupa apa? Kontak, pasahara. Mata kita kontak dengan objek. Ada respon nggak di batin kita? Ada ya? Nah, respon itu kan yang membuat batin ini bergerak, memperpanjang proses kehidupan. Responnya kan kadang-kadang ada baik, ada tidak baik, ada menyenangkan, ada tidak menyenangkan. Nah, itu kan yang menjadikan proses karma itu berjalan. Ya, pasahara. Ada manosancetanahara, makanan kehendak. Punya niat gak kita ini? Punya ya. Kewiharaan niatnya apa? Belajar dhamma. Ya kan? Ada niat. Ini juga bisa memperpanjang proses kehidupan kita di samsara. Dan kemudian ada lagi yang namanya winyanahara, makanan kesadaran. Ya, nah makanan ini Bapak Ibu sekalian dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Agar apa? Agar proses samsaranya, proses kehidupannya tidak berlanjut. Tahu makanan, tahu sebab munculnya makanan, tahu lenyapnya makanan, tahu jalan untuk melenyapkan makanan. Maksudnya makanan sebagai proses yang memperpanjang kehidupan di dalam samsara. Ya, dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Apa? Jalan menuju lenyapnya makanan. Bukan berarti nanti Bapak Ibu pulang dari sini nggak usah masak ya. Ini secara dhamma. Ya, jadi jangan sampai proses samsara itu berjalan terus. Ya, apa jalan untuk melenyapkan makanan? Jalannya tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Ya, jadi kembali lagi ke jalan mulia berunsur 8. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, pandangan benar di dalam Samadhi Sutta tentang 4 kebenaran mulia itu sendiri. Ya. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Nah, yang berikutnya lagi, yang keempat sampai kesekian, itu semuanya ada 16 di dalam sutta ini. Itu dikaitkan dengan 12 paticca samuppada. Ya, 12 paticca samuppada. Usia tua kematian. Tahu usia tua kematian. Tahu sebab munculnya usia tua kematian. Tahu lenyapnya usia tua kematian. Tahu jalan untuk melenyapkan usia tua dan kematian. Apa jalannya? Jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi kembali lagi ke situ. Nanti ada kelahiran. Tahu apa itu kelahiran? Tahu sebab munculnya kelahiran. Tahu lenyapnya kelahiran. Tahu jalan untuk melenyapkan kelahiran. Apa jalannya? Jalan mulia berunsur 8. Jalan yang menuntun pada akhir duka. Ya, tahu awija. Yang pertama paticca samuppada kan awija, kebodohan batin. Ya, tahu awija, tahu sebabnya awija, tahu lenyapnya awija, tahu jalan menuju lenyapnya awija. Ya, itu 12 paticca samuppada. Semuanya dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Maksud ya? Paham ya? Nah. Lalu yang terakhir, yang ke-16, itu asawa, noda batin. Nah, ini pun dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Noda batin itu Bapak Ibu sekalian di dalam sutta ada 3. Kama asawa, bawa asawa, dan awija asawa. Noda batin berupa keinginan indria. Noda batin berupa keinginan lahir kembali di alam bahagia. Noda batin berupa kebodohan batin. Awija asawa. Ya, ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia.
tahu apa itu noda batin, tahu sebab munculnya noda batin, tahu lenyapnya jalan menuju lenyapnya noda batin, tahu jalan menuju lenyapnya noda batin. Jalannya tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, di dalam sutta yang lain Sang Buddha menjelaskan dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8 ini bisa memunculkan 2 faktor lainnya. Apa itu? Pengetahuan benar dan kebebasan benar. Samanyana sama wimuti. Pengetahuan benar dan kebebasan benar. Ya, ini Samaditi Sutta, kitab suci Majjhima Nikaya. Bapak Ibu sekalian, kita perlu terus meningkatkan pandangan benar kita agar semakin terarah pada kebahagiaan dan kebebasan. Di dalam Anuggahita Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan ada 5 cara, 5 upaya. Bahasa sederhananya sekarang itu namanya tips untuk meningkatkan pandangan benar. Ya, kan di sini disebutkan pandangan benar itu bisa memberi manfaat pada kebahagiaan, pada kebebasan, pada kebijaksanaan. Ya, apa caranya? 1, ya. Di sini seseorang hendaknya memiliki perilaku yang bermoral. Sila Nugahita. 5 sila dijaga dengan baik. Hari ini hari Uposatha, Bapak Ibu sekalian, bulan terang. Kesempatan bagi Bapak Ibu sebagai umat Buddha untuk melatih 8 sila. Kan mumpung hari Minggu juga ya. Janjinya dibatalin aja minggu depan aja ya, makan malamnya gitu. Hari ini saya harus melatih atas sila agar saya bisa meningkat di dalam pandangan benar. Ya. Latihan puasa secara agama Buddha. Mumpung hari Uposatha. Uposatha bulan terang. Ya, ditingkatkan latihan silanya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya waktu luang, ada Pabaja Samanera, tingkatkan jadi 10 sila. Kalau Bapak Ibu punya waktu luang, tingkatkan jadi 227 sila. Malah diketawain melulu saya. Kan udah ada brosur Pabaja yang dicetak. Sangga Theravada Indonesia itu sudah buka program Pabaja Upasampada, latihan jadi biku sementara. Beberapa umat di sini ada yang udah ngikut kok. Ya. Itu kan cuma 2 minggu, sama seperti Pabaja Samanera. Cuma 2 minggu, sudah ada program yang gak usah diketawain Bapak Ibu sekalian. Ya. Kan diarahin sebagai umat Buddha. Saya wajar loh ya, saya sebagai biku ngajak umat Buddha jadi biku, wajar. Kenapa? Karena saya ceramah di wihara. Kalau di tempat saya nggak berani saya ngajak. Ya, wajar dong, ya kan? Ya, jadi ditingkatkan jadi 227. Boleh. Kan ada yang sementara itu. Di sini ada beberapa umat yang sudah pernah ikut. Ya. Pengurus-pengurus di sini beberapa umat juga sudah pernah ikut Pabaja Upasampada kan? Udah belum? Ya, diluangkan waktunya ya. Jadi biku sementara. Boleh. Sudah ada programnya. Tahun ini sudah program kelima kayaknya ya. Ya, sudah ada brosurnya toh? Sudah ada beredar di media sosial karena beberapa hari lalu pengurus Medcomnya STI itu kontak saya karena di tempat saya kan juga nanti akhir Desember di tempat saya tinggal, bukan di tempat saya. Beda ya, di tempat saya tinggal berarti bukan punya saya. Kalau di tempat saya kan berarti punya saya. Di tempat saya tinggal nanti akhir tahun juga ada Pabaja juga. Jadi nanyain tanggal berapa Bante, penasbisannya, kegiatan pelaksanaannya. Nah begitu saya buka media sosial, oh sudah ada. Sudah muncul. Ya, dan ada berapa program itu.
Di Lasem ada, di Mendut ada, di Gunung Sindur ada, di Bekasi ada. Mana lagi ya? Hah? Di Bali itu bukan program sangga, tapi program wihara, program yayasan. Ya, yang program sangga biasanya masuk ke dalam brosur sangga. Kalau program susulan dari pengurus wihara atau yayasan itu sosialisasi sendiri. Ya, itu ada. Jadi kesempatan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi biar tahu bagaimana menjalani kehidupan meskipun kehidupan sebagai samana meskipun cuma sementara waktu. Untuk apa? Meningkatkan latihan silanya agar menumbuhkan pandangan benar. Ya. Nah, yang kedua, meningkatkan pandangan benar dengan cara sering mendengar, sering belajar. Ya, makanya tadi saya bilang belajar itu nggak kenal umur. Ada kata-kata Mahatma Gandhi demikian. Berbuat baiklah seolah-olah besok hari adalah hari terakhirmu. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ya, jadi jangan merasa udah tua saya mah Bante, udah nggak bisa ngapalin. Siapa yang suruh ngapalin? Ya, nggak usah diapalin, yang penting tahu. Sering diulang, nanti juga lama-lama hafal. Ya kan? Sering diulang, baca parita tuh nanti sering diulang, lama-lama pasti ada yang nyantol, nggak mungkin semuanya nggak ada yang nyantol. Ya, 1-2 kata pasti nanti lama-lama juga ada yang nempel di kepala kita. Diulang lagi. Saya dulu ketika awal-awal jadi samanera, saya tuh nggak pernah ngapalin parita. Pokoknya ketika saya ada waktu luang, saya baca, saya ulang. Sekarang kalau aku pun membaca paritanya ngegeleong, karena sebelahnya kadang-kadang yang suka salah. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini, mau belajar yang kedua. Ya, seperti kewihara pada pagi ini, ataupun di kesempatan lalu, ataupun di kesempatan akan datang, tujuannya kan buat belajar dhamma. Ya. Nah, nanti habis ini ada dhamma kelas, nanti sore juga ada puja bakti sore. Itu bisa diikuti. Setiap Selasa juga ada dhamma kelas, ya kan? Itu bisa diikuti untuk belajar dhamma. Nah, yang ketiga, meningkatkan pandangan benar dengan cara diskusi dhamma, sakaca nugahita. Nah, dalam diskusi ini Bapak Ibu sekalian, kita butuh panduan. Dalam kata Watu Sutta, Anggutara Nikaya kelompok 3 disebutkan ada 3 poin di mana kita hendaknya perhatian dalam memilih teman diskusi. Apa? 1, minimal dia selevel sama kita. Syukur-syukur bisa dapat yang levelnya di atas kita, yang pengetahuan dhammanya. Ya, jadi nanti ketika kita tanya, nyambung gitu, connect, bisa nerangin, bisa ngejelasin. Jangan sampai nanti kita milih teman diskusi, nggak nyambung, nggak connect. Kan nggak enak ya kalau kita ngomong apa-apa tuh nggak nyambung, nggak connect gitu. Yang satu ke sini, yang satu ke sana. Ya, ini poin pertama dalam berdiskusi, minimal selevel pengetahuannya dengan kita. Syukur-syukur bisa dapat yang levelnya di atas kita. Biar dia bisa memandu, membimbing kita di dalam ajaran Sang Buddha. Yang kedua, ketika kita diskusi dengan seseorang, jangan cari yang suka menyerang kita, menyerang orang yang bertanya. Kan kadang-kadang ada, ditanya malah sewot. Ada yang kayak gitu. Ya, carilah teman yang diskusi yang friendly, yang bersahabat. Tapi ingat, kita juga harus nanya yang benar-benar kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, keseringan kita bicara, keseringan kita memberikan dhamma, keseringan kita diskusi dhamma, kita tuh sebagai pembicara jadi tahu, ini orang nanya beneran apa nanya ngetes. Ya, nanyanya jangan buat ngetes. Bantenya pinter nggak ya? Bantenya on nggak ya? Jangan sampai punya pikiran demikian. Tanyalah yang benar-benar nggak tahu.
Jangan buat ngetes. Mau nanya Bante, ngetes. Jangan sampai demikian ya, tanya yang nggak tahu, yang benar-benar belum kita pahami. Nah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam kita berdiskusi, ya, carilah orang yang tidak merendahkan si penanya. Kalau tadi kan nyerang, ini merendahkan. Ini kan lagi rame. Kalau orang nanya tuh, kamu nanya. Jangan cari yang kayak begitu. Ya. Itu kan merendahkan. Ya kalau kita nanya, apalagi kita membahas dhamma, jangan sampai nanti begitu jawaban, kamu nanya sama saya. Lebay lu ah. Ya jadi jangan sampai begitu. Jadi langsung to the point kalau kita menerangkan dhamma itu, kalau kita diskusi dhamma itu. Ya, ini 3 panduan ketika kita diskusi dhamma. Agar apa? Ya kalau nanti 3 poin ini tidak diperhatikan, gimana kita punya pandangan benar? Ya kan? Kalau dia malah nyerang balik, kalau dia nggak tahu apa-apa, kalau dia lebay gitu kelakuannya. Ya, bukannya malah dapat pandangan benar, malah pandangannya belok-belok. Nggak pakai sen lagi beloknya. Ya, itu. Nah yang keempat Bapak Ibu sekalian, cara untuk meningkatkan pandangan benar adalah dengan meditasi samatha nugahita. Di wihara-wihara ada kegiatan sesi-sesi latihan meditasi. Samatha, memperhatikan napas, anapanasati, mengembangkan cinta kasih, metta bhavana, ikuti. Memang tapi kadang-kadang kalau diperhatikan, sesi meditasi di wihara yang rutin mingguan, itu suka sepi ya. Iya, suka sepi. Di beberapa wihara saya tanya, ada latihan meditasi di sini? Ada Bante. Berapa orang? 5 Pancawagya. Sini masih ya, Rebo, Kemis, Jumat ada ya? Ya, Bapak Ibu luangkan waktu lah untuk belajar meditasi. Untuk apa? Tumbuhnya pandangan benar. Jadi jangan sampai kita tuh cuma bangga kalau ada public figure cerita sembuh dari penyakit berkat meditasi. Kita bangga. Tuh gara-gara meditasi dia sembuh. Kitanya sendiri nggak pernah meditasi. Kan sering terjadi begitu ya. Nah makanya kitanya juga harus meditasi. Ya, meditasi itu seperti vaksin. Sebelum kita ruwet, puyeng, stres, kita sudah membooster diri kita dengan meditasi samatha. Nah yang terakhir adalah vipassana nugahita. Meditasi pandangan terang bisa meningkatkan pandangan benar kita. Ya. Di negara kita sudah ada beberapa center-center meditasi vipassana. Bila mana Bapak Ibu punya waktu luang, ingin meditasi lebih intensif, bisa dilakukan di center-center tersebut. Ya di sini di keseharian bisa melatih samatha. Di rumah juga meditasi, pagi sore, ya 15 menit aja. Pagi 15 menit, nanti tingkatkan. Udah sebulan Bante 15 menit, bulan kedua tingkatkan jadi 30 menit. Udah 6 bulan Bante 30 menit, tingkatkan jadi 45 menit. Terus ditingkatkan. Ya, biar apa? Pandangan benarnya tumbuh, muncul dalam diri kita. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, 5 cara upaya yang perlu kita buat agar pandangan benar tumbuh meningkat dalam diri kita sebagai umat Buddha. Dengan memiliki sila, dengan suka belajar dhamma, dengan suka diskusi dhamma, dengan berlatih meditasi samatha dan berlatih meditasi vipassana. Ya, sungguh sangat penting bagi kita sebagai umat Buddha untuk memiliki pandangan benar itu. Karena sekali lagi, bila mana kita memiliki pandangan benar, itu akan membawa kita pada kebahagiaan dan pada kebebasan dari duka. Dhamma piti sukang seti vipassanena cetasa. Arya pawadite dame sada ramati pandito.
Ia yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.